Apa Bapak menunggu ada clash antara masyarakat? Kalau kalian daripada pajak PJU penerangan jalan umum. Iya Bupati juga, karena Bupati harus paham semuanya. Betul. Oke. Pengembalian Pak dari sekian persen yang ditentukan oleh daerah PJU itu berapa Pak untuk tolonganku? Dari persorangan, industri, home industri. Karena apa? Selama ini saya pertanyakan memang oke, sementara dikelola oleh PLN. Tapi setelah saya tanyakan Pak, saya selalu ditipu. Berapa MK? Karena apa Pak? Ini jujur, saya pernah kritisi Blitar Pak. Blitar itu setelah kita punya produk yang namanya aplikasi yang bisa mendeteksi daripada pengelolaan Rusak logikamu. itu setiap bulan tidak kurang daripada 2,5 Pak M. Kalikan kalau kalian cari tahu Pak. Tapi di Tulungagung saya pertanyakan Pak, selama ini saya selalu intervensi Pak. PLN tidak pernah mengasih informasi yang benar-benar detail. Daerah juga begitu, pengembaliannya berapa. Nah setelah kita selalu kritisi Pak, contoh kemarin jembatan 2 Pak. Disuruh apa sih? Lampumu lo mati kabeh, alasannya apa? Anggaran kita terbatas. Setelah kita kritisi, akhirnya baru dilaksanakan. Sampai saya bilang, Yolais bongko anai disuruh baru dilaksanakan. Faktanya itu dilaksanakan Pak. Ini loh maksud saya. Kenapa selama ini kalau saya kritisi selalu dilaksanakan, kalau enggak. Begitu juga Pak Bupati, mohon maaf bentar. Selama ini kalau masyarakat Tulungagung unjuk rasa selalu turun Pak, selalu menyampaikan Pak. Tapi kenapa? Dikala waktu kita tidak unjuk rasa, tidak pernah masyarakat mendapatkan informasi itu. Apakah harapannya Pak Bupati kita harus terus unjuk rasa pada setiap bulan? Betul. Kalau memang harapannya itu, kita siapkan setiap bulan unjuk rasa. Oke, mohon maaf, terima kasih Bapak. Kita akan demo setiap hari. Udah biar dijawab oleh Pak Bupati atau wakilnya. Ya. Terkait PJU ya. Ya. Kalau detail terus terang saya belum hafal ya. Tapi kalau seandainya ingin, nanti silakan datang. Ya. Terima kasih. Itu aja semuanya. Baik, saya lanjutkan Bapak Bupati pertanyaan Anda tadi. Atau saran Anda, karena ini adalah masalah hukum, masalah hukum maksud saya, harus kita melakukan upaya-upaya hukum, antara lain pembatalan HGU di BTUN, begitu maksudnya Pak? Iya, maksudnya begitu. Jadi kita menempuh jalur hukum, sarankan menempuh jalur hukum. Bapak kan lawyer. Iya, saya Lawyer yang profesional. Mana? Saya kasih waktu untuk gimana? seharusnya apa yang dengan Bapak itu sudah benar kan? Kan sudah benar. Ya lakukan itu, lakukan itu Pak, supaya mekanisme aturan undang-undang. Iya, kalau iya. Nah, kan udah kasih kesempatan untuk melakukan itu, monggo. Baik itu kita hargai. Saya bertanya lagi, Ya, kalau memang itu kehendak Anda, iya, Anda monggo. percaya dengan pengadilan Indonesia? Ya. Itu adalah banyak hukum harus kita hormati Pak. Kalau seandainya saya percaya dengan pengadilan Indonesia, saya tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia. Banyak sekali oknum-oknum hakim yang tertangkap karena suap. Musuh kita uang, bukan kebenaran. Musuh kita uang, bukan kebenaran. Semua orang memahami ini. Semua orang mengerti. Lawan kita adalah oligarki yang kaya raya. Hakim-hakim banyak sekali oknum yang masuk penjara karena suap. Saya masih dipaksa untuk percaya. Kalian percaya dengan
Tidak. Itu masalahnya. Seandainya pengadilan Indonesia ini kualitasnya bagus, gak usah disarankan, saya jalan. Dan juga bisa ditempuh dengan cara lain. Karena tidak adanya perda pada DPR bisa melakukan upaya-upaya ini. Apa perlu diajari? Rakyat belum membuat aturan ini. Undang-undang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9/1987 harus ada perda. Masyarakat ditilapke. Sampai terima ditilap nih? RT RW juga dikatakan tadi adalah untuk perkebunan, bukan untuk kuburan. Bahkan kasur harus libatnya kok. Boleh bukti ya? Saya ingin melihat hak guna pakai itu dipakai untuk apa? Anda bisa menjelaskan sekarang? Silakan. Hak guna pakai yang sekarang dibuat kuburan, apakah jelas bahwa itu buat kuburan? Anda bisa menjelaskan? Silakan. Ayo, jelaskan Pak. Silakan Pak. Ojo menang. Saya meyakini bukan untuk kuburan, meyakini karena saya tidak tahu buktinya. Itu untuk pengelolaan air minum sumber songo. Tapi ternyata untuk kuburan. Sehingga perkara itu dibuka untuk publik, baru kita percaya. Orang desa aja kijing tidak boleh. Bapak yang sudah memeriksa dan tanda dokumennya, tolong jelaskan Nanti saya. kijingannya rawleh. Ayo, cek ke lapangan Pak. Gimana? Atau bila waktu? Jadi ya, saya selaku pimpinan nanti akan kita bayarkan. Saya pertemukan antara bukan pemilik ya, yang punya hak itu dengan panjenengan. Kita fasilitasi dengan ketua DPR juga legislatif. Nanti tempatnya kita tentukan di kemudian hari. Alhamdulillah. Tawaran ini sangat bagus sekali dari Bapak pimpinan kita untuk mempertemukan kita. Tetapi waktunya harus dibatasi. Minimal kapan? Orang jawab. 1 minggu. 1 minggu Pak, itu paling lama. Jadi gini, kita nggak tahu ya pemiliknya itu kapan harus bisa untuk kita hadirkan. Jadi mohon maaf karena kita belum komunikasi. Kalau ditentukan waktunya itu menurut kami juga tidak pas. Yang penting kami berusaha niat tetap baik. Panjenengan nanti bisa komunikasi dengan yang saat ini menurut kami punya hak di sana. Monggo kita fasilitasi dengan ketua DPR dan wakil ketua DPR. Nanti juga disaksikan oleh Pak Kapolres juga Forkopimda biar panjenengan tahu seperti apa kemampuan panjenengan. Insya Allah nanti kan bisa diuraikan dari diskusi nanti. Itu yang bisa saya bantu kepada panjenengan. Baik Pak, perkenalkan izin memberitahukan. Jadi PT yang beralamat di RT 2 dan RW 2 Dusun Keraca itu memang ada alamatnya Pak. Tetapi saya beritahukan ke panjenengan, manajemen dari PT tersebut tidak pernah ada di situ. Sehingga pada tahun 2024 dari Deputi 2 Kantor Staf Presiden melakukan 2 kali penelitian Pak, yang akhirnya beliau menerbitkan rekomendasi mungkin tembusan ke GTRA Tulungagung juga itu, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Jadi kalau Bapak ini tadi dalam 1 minggu mungkin kesulitan mencari di mana untuk pemegang hak pakai tersebut, itu wajar, saya menyadari. Karena apa Pak? Di situ ada alamat PT tetapi tidak ada manajemen. Terima kasih. Saya sambung Bapak. Di dunia digital seperti ini tidak sulit mencari orangnya. Sangat mudah Pak. Pemegang sahamnya siapa saya tahu. Gampang Pak. Pemegang sahamnya adalah PT Global Milioner Indonesia berkantor di Bogor. Direkturnya ada. Kalau Bapak tahu nanti saya berikan. Direkturnya orang sendiri sini. Joseph siapa itu? Lupa saya namanya. Terus kemudian pemegang sahamnya ya 2 PT. Komisarisnya orang Surabaya. Pelaku usaha MLM. Bapak pasti tahu nomor teleponnya. Gak mungkin gak tahu. Gak mungkin gak tahu. Telepon Pak, suruh hadir. Segera demi masyarakat yang kelaparan. Kalau Bapak berpihak kepada rakyat,
tentu hal ini sangat mudah dilakukan. Tetapi kalau berpihak pada oligarki, maka sulit Bapak mengatakan bahwa bertemu atau berjanji untuk mempertemukan kita. Tinggal komitmen penjenengan saja, kejujuran penjenengan saja. Bagaimana agar masyarakat ini segera mendapatkan penjelasan, klarifikasi clean and clean. Kalau memang tidak punya hak, mereka akan ngomong. Kalau memang merasa masih memiliki hak, ya seperti ini. Saya berupaya memberikan advokasi pada mereka. Karena mereka merasa punya hak dan merasa memiliki pimpinan. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada pimpinan? Maka waktu yang diminta kami harapkan sesegera mungkin. Saya tengahi maksimal 14 hari. Saya tengahi di sini maksimal 14 hari lagi. Dan kami juga izin memilih tempat untuk lakukan klarifikasi perkara ini di kantor, di rumah kita, kantor dewan. Betul. Betul. Jangan ada tempat lain. Kita tidak mau lobby di restoran. Apa nih ngepo kuburan? Lebih baik. Apa Pak? Kira-kira demikian. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada Abah. Ya, Dari siapa? kami dari teman-teman Asosiasi Sondorik Indonesia. Kebetulan saya pimpin. Sebentar Fikri, sebentar. Monggo Mas. Terima kasih waktu yang disampaikan. Selamat sore Pak Bupati. Saya di sini mewakili masyarakat saya Desa Sukowidodo. Yang kadesnya ya Karangrejo. Yang kadesnya kebetulan mantan ASN kerja Tulungagung. Pak Pardi. Memang sepintas kalau dilihat di desa sana Pak Pardi itu orangnya khusyuk karena orang-orang di sana orang sepuh-sepuh yang tidak pernah tahu harganya kopi. Ini gini Pak Bupati. Sebetulnya tahun 93 di desa Sukowidodo ini kan daerah banjir. Sukowidodo, Sukowiyono, Sembon daerah banjir Pak. Karena desa itu sering banjir, akhirnya 3 kepala desa Sukowiyono, Sukowidodo, Sembon itu bersepakat membuat sungai baru yang dulu sungainya Tulungagung dirubah menjadi lurus. Nah lurus ini memakai tanah pemajikannya warga. Dulu waktu itu Pak diganti dengan sungai itu ya tidak mau karena dilundangkan dalamnya kira setinggi ini Pak, tidak mau. Itu di mediasi sama perangkat-perangkat akhirnya mau. Setelah dia jarak sekian muncullah mau rencana jalan tol Pak Bupati. Tapi lucunya Pak Pardi ini jadi mafia, bisa pelajari. Karena Pak, dia orang Pemda tahu kalau belum mau bangun tol itu tahu lebih tahu duluan karena mungkin punya teman Pemda, mungkin orang PU, ngomong-ngomong tahu. Pak Pardi ini diam-diam mau membeli tanah yang sungai itu, tapi lewat tim sesnya waktu jadi kades. Masalah yang muncul, yang sebelah barat itu bisa sertifikat, yang sebelah timur karena dilalui tol tidak bisa sertifikat. Kasihan Pak, orang kampung, orang desa, orang bodoh. Salah di situ Pak, makanya saya bilang bukan kepentingan apa-apa. Saya kasihan dia orang ngarit, tidak tahu hukum, tidak tahu apa-apa. Kalau bukan kita yang nolong siapa lagi? Itu aja Pak. Dari Mas siapa ini? Pak Priyono Pak. Sana ini? Saya asli Karangrejo sana Pak. Sukowidodo. KTP-nya? Saya KTP Tulungagung Mas ya Pak Papian. Terima kasih ya. Yang menyampaikan terkait kalau usaha masyarakat di sana, tentunya kami selaku pimpinan daerah akan menerima semua masukan dan nanti secepatnya kami komunikasikan dengan kepala desa tersebut juga Pak Cam berkupingnya sangat diskusi. Tolong saat kasih kontaknya di kami untuk selanjutnya. Pak, Dari untuk Pak Edi. masalah PJU tolong dijawab dong Pak. Pak Edi. Masyarakat kepengen tanya semua loh Pak. Pak Edi. Karena apa? Pajak di Tulungagung itu yang dikelola PLN itu besar sekali M loh Pak. Tidak sedikit Pak. Tapi yang menikmati hanya segelintir masyarakat Pak. Ya. Tolong dijawab Pak. Terima kasih. Siap, oke. Nanti akan kami undang. Ya. Yang jelas kami tidak pernah main-main seperti yang penjara gugatan tadi. Siap. Saya tidak pernah menerima fee dari PLN dari Siap. mana. Saya tidak Pernah. menuduh itu, Pak. Tapi kami siap untuk mengomunikasikan dari teman-teman yang sampai tadi. Siap. Nanti pimpinannya kita datang untuk bisa komunikasi dengan Oke, siap. Kita terima Pak. Betul. Kita bisa dipilih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lana wa ma kunna linahtadiya
Allah, di sini datang dari Bapak, tempatnya kerja. Perlu saya sampaikan, Gayatri ini adalah perjuangan tanpa lelah. Jadi Gayatri ini tak mudah disuap dengan cuan. Perjuangan belum pernah berakhir. Kalau keadilan tidak nampak di kota dua kamu. Bapak Bupati yang kami hormati dan Bapak DPRD, Anda dulu datang di ujung sana dengan mengangguk, minta dukungan, memohon, meminta agar kelak Anda dulu di gedung ini. Tapi Anda banyak pembiaran, banyak temuan-temuan yang kami dapat, terutama di desa-desa. Banyak dana desa yang diselewengkan. Banyak temuan saya. Bila perlu, tanya pada saya banyak temuan-temuan di dalam desa yang diselewengkan. Siapa yang tanggung jawab? Siapa? APH. Saya sampaikan seluruh bangsa Indonesia, Bapak Prabowo turun ke Tulungagung. Tulungagung keadaan dia baik-baik saja. Betul. Tulungagung dia baik-baik saja. Bila Bapak menepati janji 2009, hati Bapak ada di saya. Tapi jangan pernah mengkhianati kami ini. Berjuang tanpa pamrih. Dari pagi menyusun ini bersatu memperjuangkan keadilan. Bila ada mengkhianati, tunggu tanggapan. Baju orang akan memakimu. Tiada kenal siapapun. Baju orang akan menunggumu. Bila kelak kau mengkhianati, katakan dokumen ada di saya. Bila dana desa banyak yang diselewengkan. Satu. Yang kedua adalah pendidikan Bapak. Saya temukan juga pendidikan banyak di SMK, SMA itu ada permainan gelap terkait SPMB. Tolong dibuka nanti. Ajaran 2025, 2006 banyak orang yang bermain memasukkan data palsu. Perlu tahu? Tanya saya nanti. Demi keadilan Pak Prabowo bilang apa yang bilang? Sikap bersih KKN di seluruh Indonesia. Bila rakyat ini akan maju, akan berhasil. Tapi kalau dari bawah itu ada yang main-main sampai ujung atas. Saya dari Gayatri dan teman-teman tidak akan pernah berhenti untuk turun demi Tulungagung. Lanjut jilid 3. Tulungagung adalah rumah kita. Kita jaga. Jangan sampai ada anarkis. Jangan ada kebakaran, Bapak. Saya menghormati bapak-bapak ini karena bapak yang saya muliakan. Tapi kelak Anda mengkhianati warga Tulungagung. Turunkan semua. Gayatri tidak akan pernah berhenti turun. Kelak saya dan semua ini menyaksikan Anda pakai baju oranye. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Dari Gayatri? Kalau belum ada, kami siap menyampaikan sedikit, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Ketua Dewan, saya sebagai warga Tulungagung akan menyampaikan ataupun tentang jalan yang rusak. Jadi kita akan tanya kepada Bapak Bupati terkait jalan yang rusak, kapan akan dibangun? Dan satu pertanyaan, apakah semen merah putih itu layak untuk rabat jalan tersebut? Tolong dijawab, Bapak. Monggo.
pertanyaannya yang pertama masalah semen atau masalah jalan? Masalah jalan rusak. Yang Kapan itu mau dibangun? Yang di mana? Di mana, Pak? Di Sumbragung, Pak. Di Sumbragung rencana. PU mana? Terkait jalan yang rusak di wilayah Sumbragung, masuk wilayah Ngunut atau masuk wilayah Jepang? Masuk wilayah Jepang. Iya, Jepang. Akan kita lihat karena secara teknis itu ada dinas PU yang tahu mana dikerjakan. Nanti akan kami lihat ya, karena tadi PLT dinas PU tidak ada, yang kita persiapkan di sini. Jadi kita belum bisa menjawab. Semoga masuk di tahun 2026 paling lambat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait semen merah putih. Kami ini kan juga pedagang sebelum jadi bupati. Jadi segala sesuatu barang sudah dipasarkan yang dijual SNI. Berarti barang itu adalah layak bisa digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi menurut kami apapun mereknya, kalau sudah semen ada SNI-nya, berarti layak untuk bisa digunakan. Kalau hasilnya tidak bagus, berarti banyak faktor lain mempengaruhi kondisi yang tidak bagus. Bisa campurannya, ya, bisa pasirnya kurang baik dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Tapi kecantikannya banyak jalan yang rusak yang baru dibangun. Sabar Pak ya, sabar. Kami selalu memperhatikan semua jalan-jalan rusak karena kendala terkait anggaran. Tentunya kami mengambil skala prioritas. Mana jalan protokol yang kondisinya parah itu yang saya dulukan. Itu sekali lagi saya memang banyak kekurangan, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan semua keluhan yang ada di masyarakat, terutama infrastruktur jalan. Sakit diterima? Atau Terima kasih, Pak. Iya, ini kan tadi apa yang telah disampaikan. Ini juga ada titipan dari warga masyarakat juga, Pak. Ini tentang jalan. Jalan, Bapak sadar, tahu bahwa yang lainnya banyak yang rusak kan? Terbentur dengan apa, Pak? Anggaran. Nah, Pak, cuma syarat di Tulungagung itu banyak sumber daya alamnya. Jalan rata-rata sekarang dicor kan, Pak? Tulungagung ini punya sungai berantas, Pak. Tentu di situ menghasilkan pasir dan cor. Bahan utamanya pasir, Pak ya. Pihak swasta saja bisa kelola. Swasta ilegal, ya. Pak. Tadi ilegal, legal. Kira-kira seandainya itu dimanfaatkan gitu kan bisa, Pak. Ya jawabnya sebenarnya bukan wewenang daerah, ya karena bukan wewenang daerah, Pak Bupati punya kuasa, bisa lobby ke tingkat yang lebih atas, begitu kan? Dan juga tentang anggaran, Pak. Ketika Bapak bilang anggarannya terbatas, tentu harus meningkatkan PAD-nya, Pak. Iya kan, Pak? Dari KPKP hasilnya dimaksimalkan, dari parkir ya juga dimaksimalkan. Berapa penerimaannya dari jukir itu ditata di total, nggak seperti kejadian kemarin. Ada jukir setor yang di Zoom, nggak ada tanda terimanya. Betul nggak, Pak? Nah, jadi lanjut lagi, Pak. Kami minta transparansi anggaran, Pak. Bapak sudah mengerjakan proyek salah satunya di Mojogede, Pak. Tapi proyek sudah dimulai, Bapak namanya nggak ada, itu gimana, Pak? Gimana bentuk transparansinya, Pak? Itu anggaran berapa, dikelola PT apa, pengawasnya siapa, dan seterusnya di situ kan harus ada, Pak. Jangan hanya kita terbuka saat mencari anggaran. Pak Camat menyuruh lurah-lurah, wayai bayar pajak. Terbuka, bagus, Pak. Tapi waktu pembelanjaannya ya harus terbuka seperti saat mengambil, memungut pajak. Jadi yang saya tahu saat ini transparansinya kurang, Pak. Baik di segala bidang.
Dan lagi Pak, dari kafe-kafe distribusinya mungkin banyak juga Pak. Dari mana pun tingkatkan PAD Pak, kami dukung. Tapi kegunaannya juga terbatas Pak. Jangan proyek hampir selesai Bapak nama belum ada. Betul. Kenapa? Yang Anda gunakan itu panjenengan pakai seragam dan sepatu itu uang dari masyarakat, itu uang dari pajak Pak. Jadi kalau pembelanjaan, kalau masyarakat tanya tolong Pak diberi jawaban. Sopir di Pampang atau webnya ini pembelanjaannya, ini PT yang mengerjakan, ini bahan bakunya yang harus dipenuhi. Kira-kira gitu Pak. Nah dari itu kita harap Anda sebagai bupati seharusnya transparansi itu yang sangat penting, jangan dioyak-oyak. Ketika memungut begitu tidak jelas. Ketika eksekutif sudah menjalankan tugas, fungsikan pengawasan panjenengan. Ojo wis jadok wis ditokne bupati dene sakar garap. Pak Dewan yang dari sini pengawasan fungsikan dan nasihati Pak Bupati ini. OPD kadin-kadin akeh sing kosong. Kadin sing aktif dipindah sing kono tinggal kosong ya lucu Pak supaya dolanan jakon Pak. Iya, betul. Ojo kaya dolan jakon ngenteni len jejel iki lho Pak, cuma sing kono. Nah, jadi kami mohon transparansi anggaran Pak Sekda. Biasanya anggaran sing terus nyateti Pak Sekda. Jadi saya pertama kami dukung pengadaan pajak dan lain sebagainya. Transparansi Pak. Ketika Anda menggunakan harus terang-terang, terbuka. Proyek dimulai, dibangun yang Bapak namanya indah. Masyarakat ini proyeknya sopo, atau proyeknya Pak Malaikat. Tidak ada Bapak nama. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, aku senang semuanya mau bisa menemui. Kerjalah sesuai tupoksi masing-masing. Pak, sekali lagi, ini kepala dinas banyak yang kosong. Kenapa sih tidak segera diisi? Dan kenapa sih kepala dinas Pak Jaja impor sama Jember Utara itu? Apakah skill dari OPD yang di sini itu tidak ada Pak? Kok sampai impor dari sana? Boleh Pak, kunjungan kerja oke lah, baik harus, dibanting harus. Oke baik. Tapi jangan kok pegawai ini kalau mau begini ya enggak Pak. Enggak kepak lah. Wong kene lho pejabat sebelah tak sawanane sing pinter. Nah, gini Pak. Maka dari itu, pertama, jalan yang rusak baik itu yang disendang Pak, buat liwat Sendang. Saya sebelah ndi. Nggih. Wes, akeh. Untung dono. Lah untung dono kalek. Kedoyo, masa sak kecamatan menaikkan kok duwe karo tengah kilo apa? Pejabat turu. Karo tengah kilo. 11 desa duwe karo tengah kilo. Iya, untuk sementara gitu dari saya. Sekali lagi Pak, kalau Anda saat narik pajak lantaran Pak Camat berkurang-kurang kasus berkurang-kurang kasus kalau RT, tapi saat pembelanjaan panjenengan harus transparan dan terbuka kepada kami. Kenapa? Itu semuanya yang digambar 3 triliun itu uang rakyat Pak. Betul. Itu uang rakyat. Jadi penggunaan panjenengan harus tahu rakyat. Harus tahu kan? Kenapa saya menurut dari camat sampai RT bayar pajak di iklannya dan lain sebagainya. Tapi juga ingat, saat penggunaan anggaran haruslah transparan. Siapa kira-kira? Pak, kira-kira saya tidak transparan mengenai anggaran. Pak jawab Pak. Pak Bupati, kira-kira transparansi penggunaan anggaran siap nggak Pak? Pak? Buka-bukaan aja Pak. Bukan kurang jawab Pak. Kira-kira melakukan transparansi penggunaan anggaran siap nggak Pak? Pak Bupati? Pak?
Transparansi lewat saya tolong duduk. Iya, mau dijawab silakan Pak. Terima kasih Mas Teguh. Ya, Jadi kalau memang di lapangan staf kami ada satu hal yang kurang benar, tentunya itu masukan bagi kami untuk introspeksi terkait kegiatan infrastruktur jalan, terkait pembangunan, lalu itu tidak ada plan itu ya. Ya ini dibangun tahun berapa, undangan anggaran berapa, ini kan saya baru tahu dari panjenengan. Ini sangat positif, sangat menghargai pendapat panjenengan, dan insya Allah nanti akan kita arahkan masing-masing OPD untuk melakukan suatu hal sesuai dengan peruntukannya dan aturan yang telah digariskan. Terima kasih. Terkait keterbukaan anggaran, itu tentunya juga diatur aturan dan undang-undang. Kami tidak pernah menunjukkan suatu hal apapun karena hak kami, ya, kewajiban kami selalu kami laksanakan sesuai aturan. Insya Allah kami tetap melakukan suatu hal yang tidak melanggar aturan. Dan itu kalau panjenengan ingin tahu yang sebenarnya kan bisa ditanyakan kepada teman-teman dewan. benar bisa. BPD. Tidak bisa. Itu kan Sudah kami lakukan, Pak. Sudah kami lakukan untuk ngecek ke lokasi. Pak Dewan, besok saya tanya aja jenengan, nggih. Pernah kita ke sini, sudah ditemui. ya, ini nanti coba kita diskusi lagi. Jadi kami ini akan melaksanakan pemerintahan atas amanah masyarakat kami. Dan yakinlah, saya ini tidak seperti yang dibetulkan itu. Kami akan bekerja semaksimal untuk masyarakat kami. Saya kemarin hanya untuk masyarakat kami. Dan kalau memang itu ada salah, saya akan introspeksi, saya akan perbaiki, tentunya sesuai prosedur aturan dan undang-undang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lalu terkait jalan-jalan rusak, pastinya akan kami laksanakan secara bertahap. Kami ini mendapat masih 7 bulan 8 bulan. Kalau dituntut seperti itu harus segera tidak bisa. Pasti akan kita perhatikan. Dan insya Allah 2025 ini kegiatan kami juga padat. Kegiatan di mana saya tidak apa, mohon maaf, karena ada dinas terkait yang secara teknis ada, nanti bisa disampaikan. Itu. Oh iya, begini, visi-visi Bapak kan jalan halus mulus. Untuk tahun ini dan berikutnya kira-kira berani nggak untuk menambah anggaran prosentasenya? Mas, panjenengan punya latar belakangan insinyur dan ngerti aturan. Tentunya panjenengan juga perso. Kalau panjenengan mengikuti terkait APBN, hari ini pemerintah sedang melakukan efisiensi, ya toh? Kalau tidak salah 24,6% dari anggaran APBN yang ditampar ke masing-masing daerah. Untuk saat ini berarti, Mohon maaf, jangan saya kesempatan dulu. Tadi saya ngasih sama panjenengan, menurut saya dong. Nah, kalau panjenengan masalah yang baik, hargai saya bilangan. Jadi, mohon maaf, nanti biar dijelaskan oleh OPD terkait, biar tidak salah. Karena kalau saya harus menghafal itu saya tidak bisa. Boleh? Biar Dinas PU untuk menyampaikan. silakan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, izin Pak Bupati, Pak Ketua Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Pak dari Dinas PUPR. Terima kasih. Jadi memang untuk kegiatan dari Dinas PUPR tahun ini mungkin kalau dikatakan optimal memang jauh dari yang diharapkan masyarakat. Kita masih banyak PR, jadi kita sudah berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada ini untuk kegiatan pembangunan di Tulungagung. Tersebar, Pak, jadi banyak, kita ruasnya itu ada 1.775 km panjangnya, itu 1.024 ruas jalan. Jadi kalau disuruh semuanya untuk menyelesaikan itu mustahil bagi kita. Jadi kita memang yang disampaikan Pak Bupati bertahap. Jadi nanti penganggaran tahun yang dilaksanakan tahun 2025 ini nanti kita selesaikan, dan kemudian kita mungkin penganggaran untuk 2026 kita rencanakan sesuai nanti prioritas jalan-jalan yang memang rusak parah akan kita tangani seperti itu. Iya.
Untuk sekedar lebih tahu tahun ini dapat berapa kilo Pak Yanti? Kalau yang kalau tahun ini kita kegiatan Pak ya, jadi kegiatan kita memang ada yang reguler itu ada 60-an paket kegiatan yang akan kita laksanakan. Gini Pak, bukan paketnya. Kan penak tuh Pak dijawab. Berapa kilo rencana ya. Jadi rencana untuk rekonstruksi jalan itu ada 9,5 kilo ya, tersebar di seluruh Kabupaten Temanggung ya. Untuk pemeliharaan berkala itu 17,6 kilo ya. Nah itu seperti itu yang untuk kegiatan jalan. Jadi tahun ini memang seperti itu kondisi anggaran kita, jadi masih belum bisa optimal. Ya gini Pak, baik itu yang perbaikan dan untuk jalan baru memperbaikan hari ini berapa kilo? Semuanya Tulungagung saya maksud. Maksudnya saya kilo. Kita 17 itu 9 kilo tambah 17 kilo. Semua tambah itu lah. 26 kilo Pak yang kita sanggup kita kerjakan. Berarti tahun ini 26 kilo. Kebutuhan yang akan dibangun berapa di Tulungagung Pak? Banyak yang rusak berat itu kan kita mungkin sekitar Ayo berapa? ratusan kilo Pak. Gue kepala. Ya, ratusan kilo berarti per tahun saya merugi. Berarti per tahun saat ini masih mampu 25 kilo tadi. Duitnya dikorupsi. Berarti ribuan kan yang gitu kan? Nah, saya maksud Pak, buka data aja Pak. Ayo teman-teman aktivis, kita buka datanya di sini. Yo, masuk kepala dinas goblok, nanti data detail, goblok. Pecat aja Pak. sekarang Pak, panjenengan di KTPU loh Pak. Berapa yang butuh dibangun dan per tahun dapat berapa gitu loh Pak. Enak loh jadi. Oh enak loh Mas, aku. Pokoknya terbunuh di data kok. Ya itu data yang kita sampaikan tadi seperti itu. Berarti tahun ini anggarannya mampu 25 kilo tadi. Iya yang kita laksanakan seperti itu. Ini loh gobloknya pejabat ini loh. Berarti tahun 2025 Kabupaten Tulungagung itu mampu membangun jalan 25 kilo. Ya, Mas Teguh, mohon maaf Ya. ya. Ini kan soal teknis. Saya menghormati panjenengan. Kalau Pak, ini bukan teknis yang saya tanyakan. Pak. Secara global berapa panjangnya? kan harus ada data ya, Pak. Apa terlalu sulit sih anggaran? Di Tulungagung anggarannya sekian, dapat jalan sekian kilo panjangnya gitu Pak. Kalau tidak dipersiapkan nanti kan salah. Tentunya harus melihat data. Sebelumnya apa tidak dilihat datanya? Ya kan enggak apa Mas. Harus itu. Waduh ini global. Jadi global Pak. Tulungagung kan itu tak bangun 100 kilo. Iya hormat ya, dengan hormat tidak mengurangi hormat dengan. Iya. Apa lebih baik kita diskusi dalam karena waktunya. Ya Pak, di sini saja kasih dulu. Jadi pertanyaan saya itu hasil global, uang kan orang detail rincian Pak. Iki lho, jalannya Tulungagung tak anggarnya oleh 20 kilo. Apa piro gitu lho Pak? Saya minta waktu karena kalau Ya Allah, selama ini belum ada. enggak minta kan harus tidak datanya. Nah ini kan Berarti PU sekarang belum punya data yang valid sehingga kita dalam piro ini bukan piro belum Pak? ada, tapi kan di kantor. Nah ini tadi tak suruh melengkapi datanya. Nanti Kapan aja Pak Bupati? Pak, kami tidak minta data detail per kilo datanya sekian enggak Pak. Panjang jalan yang dibangun Tulungagung mampunya tahun 2025. jadi ini kan yang disahkan tadi kan anggaran murni ya. Kali Iya. PK-nya berapa? Dia kan harus Saya cinta. Panjenengan tadi ngomong skala prioritas yang akan dibangun. Iya. Saya Ada beratus kilo. 2025 26 kilo yang tadi saya sampaikan.
Ya 25 kilo. Ya, kondisi jalan kita yang rusak sekitar 300-an kilo. Jadi masih banyak PR memang kita yang belum kita selesaikan. Iya, itu titik-titiknya sebagai informasi aja di mana, Pak? Ada yang paling besar di Sawo Gambira. Iya. Terus kemudian yang TPA naik itu. Terus kemudian nanti ada di Kersian. DPRD ini luda lede, orang awasi. Baik, sekarang terima kasih sudah menjelaskan. Tapi kapan-kapan kalau beri penjelasan yang cocok, yang tadi ribuan kilo itu tadi mana saja? Ribuan kilo. Jalan yang kau tempuh. Ya Pak, terima kasih. Mungkin masih ada yang menyampaikan aspirasi, monggo. Saja ini Pak Bupati. Mungkin ini akan saya sampaikan ke Bapak Bupati kita yang baru, Pak. Ini mohon maaf Pak ya. Dari tahun 2020-2021 saya bersama warga Tani Kota Tulungagung itu menuntut hak pengen bertani dulu ya. Dan tadi teman-teman ngomong, Mas sampaikan aspirasi. Jadi seperti itu. Akhirnya sampai muncul perbu Bapak. Ini saya cuma bertanya saja, apakah lahan ex-bengkok? Itu saya pernah minta datanya, kalau tidak salah 200 hektar atau berapa itu? 198 hektar tidak salah. Itu apakah boleh dibangun untuk tempat perkantoran atau milik pemerintah? Maksudnya sawah-sawah itu. Karena seorang bupati dengan mudahnya membuat sket, iki dingge pasar hewan, iki dingge tempat pemotongan hewan, yang lain semiki didol. Terus lagi yang ditanyakan masyarakat, status tanah X yang pernah disewa pabrik keramik Metropol. Betul. Itu sekarang tanahnya terbengkalai. Betul. Banyak warga bilang bahwa itu tanahnya leluhur, itu tanah dulu tuh bengkoke desa Pak yang jadi kelurahan. Tapi saya tanya di Bapenda, katanya sudah hak milik pribadi orang sana Pak. Itu yang saya tanyakan, titipan dari teman-teman petani kota Bapak. Monggo dijawab, mungkin ada yang bisa menjawab. Ayo pejabat BPN, DPRD sing ngawasi kerjamu. Terima kasih, ini saya jawab ya. Jadi untuk tanah kelurahan itu menjadi milik pemerintah daerah. Ya, dulu statusnya desa, dengan beralih status kelurahan otomatis asetnya menjadi aset pemerintah daerah. Kenapa jadi aset milik pribadi? Ya nanti datanya dicatat ya. Kalau ada temuan silakan. Jadi kita kalau ngomong katakanlah bicara A, B, C dan itu bersinggungan dengan pemerintah daerah, katanya tadi aset pemerintah daerah milik pribadi. Nah, tolong dicatat. Tapi ini saya ingin menjelaskan secara umum. Jadi kalau sudah menjadi milik pemerintah daerah terkait PHT sesuai dengan RT RW itu boleh tentu saja. Berarti dibangun kantor bisa ya Bapak? Itu untuk fasilitas umum ya. Oh fasilitas umum. Fasilitas umum. Bisa. Termasuk lahan hijau langsung dibuat pasar itu bisa nanti. Lahan hijau yang mana? Lahan yang sebelahnya pasar hewan. Iya. Karena dulu pernah ditangani tebu, katanya tebunya dicolong maling Pak. Betul. Itu kan aset itu ada yang benar. Malingnya boleh. pejabat di. Dulu ada salah ada satu pejabat. Boleh, itu boleh dijadikan. Tebu lemang sebau 1 hektar Pak hilang. Saya tanyakan tebunya hilang 1 hektar. Karena petani yang menanami itu lapor ke saya, Pak, saya wis biaya nanemi, tapi enggak manen Pak. Tak tunggu diburi sekne, terus akhirnya tebunya hilang. Dipangan tikus berdasi. Sudah ya? Sudah, ya. Itu tanah siapa? Ini kan tanah aset pemerintah daerah. Seharusnya kalau masyarakat ingin bekerja sama harus mengajukan Pak, apa sewa
apa kerjasama, monggo silahkan. Tetapi harus ada PKS-nya. Tidak tanah pemerintah daerah tiba-tiba ditanami. Kalau tidak ada izin, kita yang kena BPK. Begitu ya Pak. Nah terus untuk aset itu Pak, itu masih milik pemerintah daerah atau sudah milik orang lain Pak? Metropol Pak. Ayo jawab goblok. Ono digaji kok duitnya rakyat. Ya coba dari aset. Ya. Ayo Pak Ari. Ini sifatnya masukan ya. Nanti kita cek ya. Nanti Asu kita akan ngecek asu. Nanti dari ormas saya akan mengadakan hearing kemungkinan. Betul. Silakan. Terus begini Bapak, masih ada satu lagi. Ini ceritanya dulu. Tanah itu disewa PDAU Bapak. Sewa per tahun. Ya. Akhirnya orang kuat nyewa nggak bayar sampai kena ada BPK menagih. Kok malah digene Pak untuk penyertaan modal? Itu gimana arahnya Bapak? Itu tanah ex-Bengkok. Karena setahu saya ada Pergub 3321 yang bilang apa? Tanah ex-Bengkok kelurahan itu digunakan untuk pembangunan kelurahan dan masyarakat kelurahan. Betul. Orang dipek pemerintah daerah Bapak. Itu perbuknya ada. Itu perbuknya ada. Jadi sempat kelurahan saya nanyakan, Pak, kelurahan tidak ada DAK. Lemahnya kabeh dipek pemerintah daerah Bapak. Gitu. Ayo, dan masyarakat juga agak garap. Kalau akhirnya yang menanami, katakan dibuat kebun oleh PDAU ya, PDAU itu esopo ya pemerintah daerah. Iya, orang rugi, bakal rugi ya. Coba PDAU diaudit, untung apa rugi mereka? Asetnya kalau tidak salah dari tahun kemarin 20 miliar penyertaan modal itu. Lebih daripada 20 miliar. Itu aja. Mungkin nanti PR-nya ya Bapak. Yeah. Jangan ada yang lain, mungkin nanti zaman sampai harus ada keterbukaan informasi publik berkaitan aset-aset daerah. Sebetulnya ada tambahan saja. Ya udah Bapak, kita nanti nunggu jawabannya dari Bapak. Ya. Saya tunggu jawabannya. Mungkin saya akan main ke kantor di Jenengan nanti Pak Tri. Inilah bukti pejabat kita bodoh, goblok, nyogok. Kita minta data-datanya. Siapa Pak? Iya, dengan tadi semua yang disampaikan rekan-rekan bila kurang berkenan apa yang kami sampaikan mohon maaf. Sekali lagi Pak, ini pesan terakhir kok apa yang mati. Saya harap Bapak Rukun dengan Pak Wakil juga siap melakukan transparansi anggaran baik penggunaan dan pembelanjaan. Jadi kita semuanya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Polisi yang telah setia mengawal kami, juga Bapak Tentara yang telah mengawal kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bang Kagong ada sedikit tambahan dari kami. Apa neng? Ya, ini Wadi iya, apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, roda celemetan itu memang kami sengaja. Mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kapolres, Bapak Taat. Sekali lagi kami pernah mengalami diperas oleh kepolisian terutama Polsek Rejo Tangan berkaitan acara Son Karnaval kemarin. Kurang lebih uangnya yang diminta dari kepolisian Polsek 25 juta. Ini adalah tugas Anda. Sebelum kami hari ini akan meluncur ke kantor jenengan di kantor. Iki masakne cacasan horek iki lho. Masuk acaranya apik di masyarakat tapi pagak ditariki. Cek 100 juta. Bapak Kapolres mau dengan sangat mungkin pikir angel. Golek duit angel panggah yang dijalui. Ya, kami mohon musik. Mas, musik Mas. Usut tuntas Kapolsek Rejo Tangan, Kapolsek Boyolali, Kapolsek Besungi yang membackingi ilegal. Ya, sebelum kami datang ke kantor jenengan. Musik aja, musik ya.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon Pak Bupati membawa larang kami dari asosiasi Sogohen. Kami ingin bebas sebebasnya agar kami mendapatkan pemasukan desa masing-masing untuk membangun desa masing-masing. Yuk, YHM Audio Kintuning Basarta Audio. Ini loh, tahun Honake Aryo Budi Betul Tangan. Karena yang bermain izin silakan adalah sebelum pasukan penjaga kantor kita akan mendapatkan untuk 3 jam lebih. Ya. Terima kasih banyak. Oh ya, bisa satu dari yang audio yang kelas satu iki jane merdekane tenanan apa ora? Sang gembira Wapis diancam pidana. Berhasil gawe bangkrut bandar judi malah dikejar. Sidang MPR isine joget-joget bahagia di tengah rakyat sing menderita. Gaji DPR sebulan mundak dadi 100 juta, padahal rakyatnya sekarat mergo lapangan kerja. Obah saobah kon bayar pajak, kukira untuk mensejahterakan rakyatnya, ternyata untuk menaikkan gaji pejabatnya. Insinyur Jenderal Wito, tulung kewangono dandani negara. Jenderal Wito terus rakyatnya bongkok, pejabatnya rabi ping 5. Kita akan bawa pasukan Sogohen Indonesia. Kita siapkan 24 jam Sogohen menggetarkan seluruh Indonesia. Ini semangat pasti, ini semangat kelompok, ini kelompok. Sumber Gempol. Jangan lupa untuk sampah-sampahnya dibakar saja di DPR. Jadi karena DPR adalah sampah masyarakat, sampah-sampah yang ada Bapak Ibu pemulung dikumpulkan yang bisa dibawa. Kalau nggak bisa kita bakar di depan DPRD. Matur nuwun. Lek DPRD ra iso kerja ya bubarne ae lah. Masuk. Yuk kita perform 1 atau 2 lagu lagi. Ini loh satu lagi. Nah, ini
Bos